Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana likitabihi wa faddalana ala sa'iril umami bi ikrami akhbabihi. Hamdan ja'alana minasyakirina likulli ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullah ma'a salamihi wa ridwanuhu ma'a karomatihi ala sayyidina Muhammadin rasulihil mustafa wa nabiyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Amma ba'd. Ayol musahidun al-kiram, jamaah sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa bermuajahah. Mudah-mudahan muajahah kita pada kesempatan kali ini mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang datangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang datangnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengundang datangnya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan mentadaburi ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. Adapun ayat 1 pada dasarnya terdapat pula di dalam awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, surat Ar-Rum, surat Luqman, dan juga surat As-Sajdah. Sehingga yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini adalah pada ayat yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Akhasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Pada pembahasan kali ini kita akan mengambil referensi dua tafsir, yaitu tafsir Khumat dan tafsir Al-Mawardi. Di dalam tafsir Khumat disebutkan bahwa Alif Lam Mim disebutkan sebagai berikut: wa tuqra'u muqatta'atan, dibaca secara muqatta'ah. Allahu a'lamu bimuradihi. Sekali lagi, itu juga terdapat di awal surat Al-Baqarah, Ali Imran, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Baik, jemaah, kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Akhasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa kita baca sebagai berikut: apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Di dalam membahas ayat seperti ini, kami selalu mengacu kepada beberapa tafsir, dan saat ini kami mengacu pada yang pertama tafsir Khumat dan juga tafsir Al-Mawardi. Di dalam tafsir Khumat disebutkan sebagai berikut. Makna dari ayat ini adalah hal dhanna an-nasu annat rokahum wa sya'nahum bimujarradi nutqihim bis-sahadataini wa qaulihim amanna billahi wa rasulihi. Mufassir memberikan penjelasan sebagai berikut: apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan
Atau apakah manusia menyangka bahwa kami, maksudnya Allah, akan membiarkan mereka dan membiarkan keadaan mereka dengan mengatakan atau dengan perkataan syahadat dua atau syahadatain, dan juga dengan perkataan mereka amanna billahi wa rasulih duna ayyabtaliyahumullah, tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahtabiru sidqa imanihim, dan tanpa diuji kebenaran iman mereka. Diuji kebenaran bil hijrati, dengan hijrah, wa takallifi diniyati al ukhra, dan juga dengan beban agama yang lain, wal jihadi, dan dengan jihad, wal masaib, dan dengan beberapa musibah. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala la budda min ayyabtaliya ibadahul mu'minin bi khasabi ma indahum min imanin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan menguji hambanya yang mukmin sesuai dengan kadar keimanannya. Kata la yuftanun diberi komentar oleh mufassir, la yuftanun bimakna la yumtahanuna bil masaqi liyatamayyaza al mukhlisu minal munafiq. Maksudnya adalah apakah tidak diuji dengan kesulitan agar tampak jelas antara yang mukhlis, yang benar-benar ikhlas dengan keimanannya, dan juga apakah termasuk yang munafik. Baik, hadirin rahimakumullah, itu penjelasan singkat dari tafsir Khumat. Adapun di dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan sebagai berikut, mengambil pendapat atau penjelasan dari Imam Qatadah tentang sababun nuzul atau salah satu sababun nuzul dari ayat ini. Nazalat fi unasin, ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok manusia min ahli Makkah, dari ahli Makkah, kharaju lil hijrati, yang hendak keluar untuk melakukan hijrah ke Madinah. Fa'arada lahum al musyrikuna, kemudian orang-orang musyrik menghadang mereka. Faruja'u, lalu mereka kembali. Maksudnya sekelompok orang yang hendak hijrah ini kembali. Fanazalat fihim, kemudian turunlah ayat ini. Falamma sami'aha, maka tatkala orang-orang ini mendengar turunnya ayat ini, kharaju, mereka keluar kembali, hendak melakukan hijrah kembali. Fakutila minhum man kutila wa khuliso man khuliso, maka yang terjadi adalah mereka dihadang kembali dan sebagian ada yang terbunuh, sebagian ada yang selamat. Kemudian mufassir Imam Al-Mawardi memberikan komentar sebagai berikut. Qauluhu ta'ala alif lam mim akhasiban nasu ayyutsraku, pengertian akhasiban nasu ayyutsraku hadza lafdhu istifhamin. Menurut Imam Al-Mawardi ini adalah lafadz istifham, bentuknya adalah kalimatannya uridu bihi at-takriru wa taubih. Tapi maksud dari kalimatannya ini adalah takrir atau penetapan, dan taubih atau warning atau peringatan. Di dalam ayat ini ada beberapa qaul atau komentar. Salah satunya diambil dari perkataan Imam Hasan sebagai berikut. Maknanya ayat di atas adalah adzannal ladzina qalu la ilaha illallah ayutsraku fala yuhtabaru asaddaqu am kadzdzabu. Maknanya, apakah orang-orang yang mengucap la ilaha illallah itu mengira bahwa mereka itu
dibiarkan saja, tidak diuji apakah mereka benar, maksudnya benar keimanannya, atau apakah bohong keimanannya. Kemudian yang kedua, mengambil qaul dari Ibnu Bakhr mengomentari tentang ayat tadi, adzanna al-mu'minuna alla yu'maru wa la yunhau. Apakah orang-orang mukmin itu mengira bahwa mereka itu tidak diperintah atau dicegah? Kemudian lanjutan ayatnya, wahum la yuftanun, ada dua komentar atau dua qaul. Yang pertama, la yuftanun bimakna la yus'aluna. Ini mengambil pendapat atau qaul dari Imam Mujahid. Kemudian yang kedua, la yuhtabaruna fi amwalihim wa anfusihim bis sabri ala awamirillahi wa an nawahihi. Maksudnya la yus'alun, la yuftanun, la yuhtabaruna fi amwalihim wa anfusihim bis sabri ala awamirillahi wa an nawahihi. Apakah tidak diuji di dalam harta mereka dan diri mereka dengan kesabaran atas perintah Allah dan atas larangan Allah. Itu untuk ayat yang kedua. Nah, dari penjelasan dua mufassir ini dapat kita ambil kesimpulan sementara, kesimpulan awal, bahwasanya orang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian sesuai dengan kadar dan kekuatan iman seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan kembalikan dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Baik, pertanyaannya, apakah hanya orang-orang sekarang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Di dalam ayat yang ketiga dilanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Syekh Ibrahim Khumat, atau di dalam tafsir Khumat disebutkan, walaqad imtahanallahu al-mu'minina as-salifina. Sungguh Allah itu telah menguji orang-orang mukmin yang terdahulu. Wa aradhahum lil fitnati wal ikhtibari. Dan menimpakan kepada mereka ujian atau berbagai bentuk ujian. Wa ghayatuhu subhanahu wa ta'ala min hadhil ibtila wal ikhtibar ya ayyumakhisahum. Tujuan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan ujian ini adalah untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka. Fa ya'lamal ladzina shaddaqu fi da'wal iman mimman hum kadzibuna fi da'wahum. Yaitu akan terlihat atau terungkap siapa-siapa yang benar keimanannya dan siapa-siapa yang bohong keimanannya. Waliyujaziya kullan bima yastahiquhu, dan akan memberikan balasan masing-masing terhadap yang benar keimanannya maupun yang bohong keimanannya sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya bahwa tidak hanya orang-orang di zaman sekarang yang diuji, tetapi dari zaman dahulu manusia yang beriman telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian. Lalu siapa yang paling berat ujiannya? Disebutkan waja'a fi sahih, maksudnya telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih, asaddun nasi bala'an al-anbiya'u. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Sumas sholihuna, kemudian orang-orang yang soleh,
sumal amsalu fal amsalu, kemudian orang-orang yang levelnya di bawahnya yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keagamaannya masing-masing. Fa in kana fi dinihi quwwatun, maka apabila di dalam diri agamanya itu ada kekuatan, zidalahu fil bala, maka akan ditambah kadar bala atau ujian yang diberikan. Begitu juga di dalam tafsir Al-Mawardi disebutkan sebagai berikut, bahwa makna walaqad fatanna alladziina min qablihim itu ada dua pendapat. Maksudnya bima iftarodohu alaihim, dengan sesuatu yang ditimpakan kepada mereka. Yang kedua bima ibtalahum bihi, dengan ujian yang ditimpakan kepada mereka. Nah, kemudian mengenai ayat faya'lamannallahu alladziina shadaqu, ini ada dua komentar di sini. Yang pertama diambil dari Ibnu Sajarah, falayudhhirunallahu li rasulihi sidqas shadiq, maksudnya Allah akan menampakkan kepada Rasulnya kebenaran imannya orang-orang yang benar. Kemudian disebutkan di sini wa dzukira an hadhil ayah, disebutkan bahwa ayat ini nazalat fi Mihja', berkenaan dengan seorang yang bernama Mihja'. Siapa itu Mihja'? Mihja' itu adalah budaknya Umar bin Khattab yang telah dibebaskan. Wa huwa awwalu qatilin minal muslimina yauma badrin, dia itu orang pertama yang syahid atau yang terbunuh dia dari kalangan kaum muslimin dalam perang Badar. Kemudian dikatakan fayuqul innahu awwalu man yud'a ilal jannah, dikatakan bahwa beliau Mihja' adalah orang pertama yang diundang atau dipanggil menuju surga minas suhada ilmu muslimin, dari kalangan suhada orang-orang muslim. Yang pertama dipanggil menuju surga adalah Mihja', yaitu budaknya Umar bin Khattab yang telah dibebaskan. Wa fihi yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma badrin, bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam perang Badar, sayyidus syuhada Mihja', maka yang menjadi sayyidnya para syuhada adalah Mihja'. Nah, jadi kesimpulan yang kedua, orang-orang terdahulu juga mendapatkan ujian yang tidak ringan di masanya, di masa masing-masing, di era masing-masing tentunya. Nabi Ibrahim menghadapi kedoliman Raja Namrud. Nabi Lut menghadapi umatnya yang durhaka seperti itu. Nabi Musa menghadapi otoriternya Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Isa menghadapi penguasa Romawi yang dolim dan juga pengkhianatan dari umatnya. Rasulullah sendiri juga menghadapi kaum musyrikin Mekah yang selalu menghalangi dakwah beliau. Begitu juga para pendakwah dari masa ke masa, dari era ke era, dari zaman ke zaman akan menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan, baik dari penguasa yang sedang berkuasa di era itu maupun yang dari kalangan umat yang sedang dihadapi, tentu di era masing-masing. Nah, jamaah sekalian, kita semua juga mengalami ujian sepanjang hidup kita, tentu dengan berbagai macam bentuk ujian. Ujian itu bisa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan misalnya kesehatan yang paripurna, tapi yang tidak menyenangkan ya penyakit atau kesehatan yang tidak sempurna, artinya kita dalam keadaan sakit. Kemudian kedudukan yang terhormat di masyarakat, itu juga ujian. Tetapi ada juga keterpurukan status sosial kita di masyarakat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karir yang meningkat, itu juga ujian. Tetapi sebaliknya, karir yang macet atau yang mandek atau yang stagnan, itu juga ujian. Kehidupan yang berkecukupan, itu adalah juga bentuk ujian. Kehidupan yang serba berkekurangan, itu juga bentuk ujian. Keluarga yang harmonis, itu adalah ujian. Keluarga yang berantakan, itu juga bentuk ujian. Maka ada kalanya kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, seperti sakit, menyenangkan seperti keadaan sehat, tetapi kita juga diuji
dengan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti sakit, wabah, penyakit, rasa takut, khawatir, dan sebagainya. Termasuk juga keadaan ekonomi yang memburuk, dan seterusnya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya kita diperintahkan manakala mendapatkan ujian, maka kita diperintahkan untuk sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asobatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Yang terakhir, jamaah sekalian, ujian yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu wabah di bulan Ramadan ini. Ini ujian yang tidak ringan. Ramadan tahun ini tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Barangkali nikmatnya Ramadan tahun ini berbeda dengan nikmatnya Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah ujian kita di dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Pertanyaannya, mari kita koreksi diri kita sendiri-sendiri masing-masing. Apakah di bulan Ramadan dalam suasana menghadapi wabah seperti ini, sholat kita masih bagus seperti sebelumnya atau barangkali lebih bagus dari sebelumnya? Apakah kita masih berjamaah? Apakah kita masih bisa khusyuk di dalam sholat kita? Itu tentang sholat kita. Bagaimana dengan puasa kita? Apakah puasa kita masih terjaga dan semangat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya? Atau sebaliknya? Apakah wirid zikir kita masih ada? Masih panjang seperti sebelum-sebelumnya? Atau justru kita melupakan wirid, kita melupakan zikir karena pikiran kita terganggu oleh adanya wabah ini? Tilawah kita, apakah masih 1 juz sehari, 2 juz, 3 juz, dan seterusnya? Atau jangan-jangan belas kita cuma mikiri musibah ini, kita mikiri wabah ini sampai lupa membaca Al-Quran. Kita mungkin sebagian di antara kita juga mengalami kondisi ekonomi yang tidak sebagus sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kita masih juga sedekah dan infak? Apakah infak dan sedekah kita masih lancar seperti sebelum-sebelumnya? Atau macet? Atau bahkan kita stop, tidak sedekah, tidak infak sama sekali, hanya karena wabah ini? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Hadirin, barangkali wabah ini bukan ujian yang terakhir. Pasti setelah ini akan ada ujian-ujian berikutnya. Tapi mari kita yakin bahwa ujian-ujian berikutnya Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perlu kita sadari bahwa barangkali setelah selesai wabah COVID-19 ini, kondisi ekonomi akan sangat terpuruk. Ujian ekonomi ini tidak mudah untuk dihadapi. Kita membutuhkan keteguhan iman, kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin jamaah sekalian, marilah kita tetap berzikir kepada Allah, kita tetap menjaga keimanan kita, kita tetap yakini bahwa hanya Allah lah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki kepada kita, hanya Allah lah yang bisa memberikan perlindungan kepada kita, dan hanya Allah lah yang bisa memberikan kecukupan terhadap kebutuhan kita. Mudah-mudahan dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, wabah ini segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali pada keadaan-keadaan yang lebih baik sebagaimana sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.